Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat peta lapangan. Alat yang dibutuhkan: 1 alat tulis, 2 penggaris, 3 kertas, 4 busur derajat. Langkah pertama, tentukan dan tulis arah utara pada peta. Buat titik awal dan posisi di mana saja. Ingat, 0 derajat harus menghadap ke utara. Selanjutnya, letakkan sudut busur pada titik awal yang telah ditentukan. Titik awal ditaruh pada tengah sudut busur, dan 0 derajat menghadap ke utara. Ingat, 0 derajat harus menghadap ke utara. Ingat, sekali lagi 0 derajat menghadap ke utara. Jangan lupakan itu adik-adik. Bisa terlihat bahwa titik awal berada di tengah sudut busur. Ingat, titik awal harus berada di tengah sudut busur atau pada siku 90 derajat. Langkah selanjutnya, ukur sudut yang telah didapat pada peta yang dibuat. Contoh sudut 30 derajat. Lihat dan cek arah sudut 30 derajat pada busur. Setelah itu, buatlah garis dari titik awal ke titik 2, panjang garis sesuai dengan jarak yang telah diubah ke skala 1:1000. Contoh pada peta, panjangnya 2 cm. Mengkonversikan jarak pada peta, jarak sebenarnya 20 meter, dikalikan 1, kemudian dibagi dengan 1000, maka hasilnya 2 cm. Bisa dilihat, pada sudut 30 derajat yang telah diukur, dengan panjang jarak pada peta yang telah dikonversikan yaitu 2 cm. Langkah selanjutnya, sama saja seperti membuat garis pada titik awal ke titik 2. Sekarang menghubungkan titik 2 dan titik 3. Jika terdapat sudut lebih dari 180 derajat, maka penggaris busur perlu diputar untuk mendapatkan sudut yang telah ditentukan. Pada gambar contoh sudutnya 280 derajat. Setelah busur diputar, carilah sudut 280 derajat dan berikan tanda untuk membuat panjang garis yang telah ditentukan. Bisa terlihat pada gambar, panjang garis pada sudut 280 derajat, selanjutnya buatlah garis dari titik 4 ke titik akhir, sesuai dengan sudut dan panjang garis yang telah ditentukan. Selanjutnya, buatlah gambar yang ada di peta pada titik sasaran yang telah ditentukan, contoh adalah tiang listrik. Selanjutnya, buatlah gambar pada sisi kiri dan sisi kanan jalan yang telah ditentukan, lakukan hingga titik akhir. Selanjutnya buatlah legenda sebagai keterangan pada peta dan cantumkan skala yang digunakan pada peta. Ingatlah adik-adik, legenda itu berfungsi untuk menerangkan isi dari sebuah peta. Dengan adanya legenda, maka kita akan lebih mudah membaca sebuah peta lapangan. Jadi, legenda itu bermanfaat. Selanjutnya, buatlah identitas dari pembuat peta, umumnya terdiri dari nama kelompok atau regu, pangkalan atau sekolah, hari dan tanggal. Identitas pada peta sangatlah penting, berguna untuk menunjukkan identitas dari pembuat peta. Terlihat pada layar, hasil dari pembuatan peta lapangan, sudut derajat dan jarak diambil dari peta yang telah dibuat sebelumnya. Terlihat di setiap titik sasaran, yaitu titik 2, titik 3, titik 4, dan titik akhir, terdapat gambar dari sasaran penembakan sudut. Terlihat juga pada sisi kiri dan kanan jalan, terdapat gambar yang menunjukkan bangunan atau area yang dilewati. Gambar pada sisi kiri dan kanan jalan berguna sebagai petunjuk jika jalan yang kita lewati tersebut benar, sehingga tidak akan tersesat dan sesuai dengan arah yang telah ditentukan.